Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Zahra dari D4LM. Di sini saya akan menjelaskan pertahanan nasional dan studi kasusnya. Pertahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Pengertian AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ancaman adalah usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Gangguan adalah usaha ataupun kegiatan yang berasal dari luar diri yang sifatnya atau tujuannya adalah untuk menghalangi atau melemahkan suatu keinginan ataupun kemajuan yang hendak dicapai. Hambatan adalah usaha yang asalnya dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau tujuan untuk menghalangi atau melemahkan suatu keinginan ataupun kemajuan yang hendak dicapai. Tantangan adalah segala hal ataupun kegiatan yang memiliki tujuan atau sifat yang menggugah kemampuan. Studi kasusnya, krisis ekonomi global. Krisis ini ada 3. Ada krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Yang kedua ada krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008. Dan yang ketiga krisis resesi global yang terjadi pada tahun 2020. Krisis moneter tahun 1998. Krisis finansial Asia yang berdampak pada Indonesia awalnya karena Thailand pada Juli 1997 memutuskan untuk menghapus kebijakan nilai tukar mata uang tetap dan membiarkan mata uang Thailand untuk diperdagangkan secara bebas di pasar mata uang. Hal ini kemudian menyebabkan baht mengalami devaluasi. Jatuhnya mata uang Thailand memberikan dampak yang sangat besar di kawasan Asia Timur, khususnya Asia Tenggara, karena Thailand merupakan pusat investasi terbesar di Asia Tenggara, sehingga di mana negara-negara di kawasan ini, termasuk Indonesia yang tergabung dalam investasi tersebut, ikut masuk dalam pusaran krisis finansial. Hal ini sangat berdampak bagi Indonesia, karena mata uang rupiah yang terjun bebas, harga domestik yang ikut melambung tinggi, dan kegagalan investasi menyebabkan hutang yang semakin membengkak. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008. Krisis ini bermula dari sektor finansial. Krisis ini dipicu oleh kredit macet KPR di Amerika yang berdampak sistematik ke berbagai institusi keuangan di seluruh dunia. Kebijakan ini terjadi karena kurang ketatnya pengawasan kelayakan kredit dari masyarakat sehingga banyaknya masyarakat seperti kerja serabutan, bahkan orang yang tidak memiliki pekerjaan pun dapat mengambil kredit tersebut. Resiko kredit macet ini pun dijamin oleh perusahaan asuransi raksasa dan negara Amerika itu sendiri. Masalah yang semakin berat karena aturan baru dari Presiden Clinton yang meminta agar bank tabungan ikut berpartisipasi dalam investasi beresiko tinggi sehingga tabungan rakyat pun ikut dipertaruhkan. Akibatnya, banyaknya utang kredit yang tidak sanggup dilunasi dari golongan masyarakat yang seharusnya belum layak untuk mengajukan kredit, dan ketika kredit macet semakin banyak industri perbankan di Amerika mengalami krisis likuiditas dengan status jutaan utang kredit yang macet. Hal ini berdampak secara sistematik kepada produk seperti reksadana yang berisi jaminan hutang KPR. Belum lagi banyak perusahaan asuransi di seluruh dunia yang tidak sanggup menanggung klaim asuransi yang bertumpuk sangat banyak melampaui kemampuan likuiditasnya. Semua kekacauan di industri keuangan ini juga berdampak pada kepanikan para investor di bursa saham yang menarik dana mereka. Hal ini menyebabkan jatuhnya harga saham di seluruh dunia termasuk Indonesia. Yang ketiga ada krisis resesi global tahun 2020. Krisis ini bermula dari adanya pandemi COVID-19. Hal ini tentu berdampak bagi ekonomi, karena miliaran orang yang secara tiba-tiba harus terganggu aktivitasnya karena kebijakan lockdown dan aktivitas lainnya. Hal ini menyebabkan mengalaminya penurunan drastis di sektor industri, khususnya industri pariwisata dan turunannya. Misalnya seperti bisnis transportasi, penginapan, restoran, tempat hiburan, dan segala bentuk yang membutuhkan orang banyak. Pembatasan ekonomi dan konsumsi ini terpotret dari tingkat GDP sepanjang tahun 2020 yang mengalami penurunan tajam di seluruh dunia. Menurut pendapat saya, krisis ekonomi ini menjadi sebuah gangguan yang berpotensi menjadi hambatan serta ancaman dalam suatu negara karena ekonomi merupakan sektor terpenting dalam pergerakan di suatu negara. Jika ekonomi mengalami krisis, dapat terjadinya gangguan. Hal ini menyebabkan beberapa aktivitas terganggu, bahkan aktivitas yang penting sekalipun bagi negara itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.